Perkenalkan, namaku Ayu. Umurku 24 tahun. Aku baru 2 bulan ini menikah dengan pacarku, Mas Rio. Kami pacaran sejak dari SMA. Lama sekali proses kami hingga menjadi pasangan suami istri. Perjalanan panjang itu diwarnai hiruk-pikuk yang tak mudah kami lupakan. Segala macam cobaan dan ujian menerpa saat kami pacaran. Hingga waktu itu kita beberapa kali sempat putus nyambung. Namun dengan tekad yang kuat dari kami berdua untuk tetap bersatu, akhirnya kami dipertemukan di pelaminan. Alangkah bahagianya kami saat ijab kabul itu terucap dari mulut Mas Rio. Ini awal dari perjalanan hidup kami. Waktu itu acara pernikahan kami diadakan dengan lumayan mewah, dengan banyak tamu undangan. Sungguh meriah sekali acara resepsi itu. Oh ya, Mas Rio itu orangnya ganteng, dengan postur yang tinggi besar, kulitnya putih. Wajar saja kalau dulu banyak cewek yang ingin jadi pacar Mas Rio. Mas Rio orangnya juga pandai. Terbukti dia lulus kuliah dengan nilai yang memuaskan. Dan setelah lulus pun banyak perusahaan yang menawari pekerjaan. Mas Rio sekarang bekerja di perusahaan besar ternama sebagai manajer dengan gaji yang cukup lumayan besar. Dengan begitu, kami sekarang hidup berkecukupan. Rumah mewah dengan 2 mobil terparkir di garasi. Mau beli apa saja juga bisa. Sedangkan aku orangnya cantik, wajah ayu terawat, rambutku lurus panjang. Teman-teman bilang aku mirip artis sinetron. Tidak sombong loh. Sebenarnya sebelum menikah aku juga bekerja. Namun setelah menikah, Mas Rio menyuruh aku berhenti bekerja dan mengurus rumah tangga saja. Aku sebagai istri nurut saja apa kata suami. Walaupun sebenarnya berat karena aku harus meninggalkan bidang yang selama ini aku suka dan aku geluti. Oh ya, Mas Rio adalah anak tunggal dan dia sudah ditinggal ibunya sejak kecil. Sekarang bapaknya Mas Rio ikut tinggal bersama kami. Sejak pacaran dulu, aku sering diajak ke rumah Mas Rio dan aku berkenalan dengan ayahnya. Sejak pertama melihat ayahnya Mas Rio, aku agak gimana begitu. Karena sosoknya yang tinggi besar, kekar, dan tak kalah ganteng dari Mas Rio. Aku sangat mengagumi ayahnya itu. Awalnya aku masih jarang ngobrol bareng waktu pacaran. Namun setelah menikah, aku sering ngobrol sama mertuaku. Apalagi setelah menikah, aku hanya di rumah dengan mertuaku itu. Di saat Mas Rio pergi ke kantor, awalnya aku biasa-biasa saja kalau ngobrol dengan mertuaku. Namun makin lama, selama 2 minggu ini aku makin nyaman dengannya. Entah kenapa, apa karena terlalu nyaman saat mengobrol dengan mertuaku, aku mulai mengobrol barbar kepadanya. Dari masalah hubunganku dengan Mas Rio hingga masalah nafkah batin yang diberikan Mas Rio kepadaku. Aku pun bercerita kepada mertuaku kalau aku tidak puas dengan nafkah batin yang diberikan Mas Rio kepadaku. Dari durasi yang pendek, dari timun yang lembek,
dan dari gaya yang pasif. Aku ceritakan semua kepada mertuaku itu. Mendengar ceritaku itu, mertuaku hanya tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. "Kok beda sama aku ya?" kata mertuaku. "Kok bisa ya? Emang ayah gimana?" tanyaku. "Dulu ibumu itu hingga minta ampun kepada ayah saat seperti itu." Aku pun mulai terbawa suasana dan ayah pun menawari, "Apa mau ayah ajarin sekarang?" Entah terbawa suasana atau tersembet setan dari mana, aku langsung menerima tawaran mertuaku yang mau mengajariku itu. Dan aku pun diajari semua teknik-tekniknya, dari teknik A hingga teknik Z. Benar saja, aku sangat puas dengan pelajaran yang diberikan mertuaku kepadaku hari itu. Dan sejak saat itu aku tidak kekurangan nafkah batin. Karena kalau kurang, aku diberi nafkah batin sama mertuaku. Hingga tanpa terasa 2 tahun sudah aku berumah tangga dengan Mas Rio. Dia pun tidak tahu apa yang aku lakukan dengan ayahnya. Mungkin apa karena kita terlalu pintar menyembunyikan ini semua, atau memang Mas Rio yang terlalu percaya dengan kami berdua. Sebenarnya aku terkadang merasa bersalah dengan Mas Rio karena aku telah mengingkari janji kita berdua untuk saling setia bagaimanapun keadaannya. Terkadang aku juga suka menangis sendiri kala malam hari saat aku pandangi wajah Mas Rio saat sedang tertidur. Maafkan aku, Mas. Namun aku tak bisa membohongi diriku sendiri bahwa aku juga butuh kesenangan, baik lahir maupun batin. Kalau kesenangan lahir, Mas Rio mampu mewujudkannya. Tapi kalau kesenangan batin, Mas Rio tidak bisa membuat aku bahagia. Hingga pada suatu hari saat aku lagi berdua bersama ayah mertua, Mas Rio pulang lebih awal dan dia memergokiku dan bapaknya. Saat itu pula Mas Rio marah besar baik padaku maupun ayahnya karena 2 orang yang dia cintai telah berkhianat kepadanya. Namun karena kebesaran hatinya, Mas Rio memaafkan kami berdua dengan satu syarat, kami tidak mengulanginya lagi dan ayah tidak tinggal lagi di rumah ini. Ya, aku hanya bisa menangis dan begitu menyesal. Karena keegoisanku, aku telah mengecewakan orang yang begitu sayang dan cinta sama aku. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, akhirnya tercium pula. Dan penyesalan datangnya selalu di belakang. Sebelum kamu menyesal, berpikirlah sebelum bertindak. Ingatlah kebaikannya, bagaimana dia ada saat kita lagi terpuruk, bagaimana dia ada saat kita lagi menangis. Jangan memburu kesenangan diri sendiri.